Ketika kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan termasuk golongan orang yang dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, ketika kita dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita pun akan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat juga orang-orang yang mempunyai ilmu itu memiliki derajat kedudukan bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan dari ayat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan menyebut tidak ada lagi sang pencipta, yakni zat yang wajib kita ibadahi, yang hak kita taati, yang kita patuhi perintah juga larangannya, beserta zat yang harus kita cari keridhoannya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji kepada para malaikat dan orang-orang yang berilmu, yang mempunyai bagian, mempunyai martabat, mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mempunyai martabat yang tinggi di sisinya, seperti para malaikat, seperti para orang-orang yang mempunyai ilmu, yang dimana ulul ilmi ini meliputi daripada para anbiya, para rasul, para aulia, orang-orang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang dimana Allah Subhanahu wa taala memuji para ahlus sayyiat, ahlul dolalat, ahlul munkarat, menyalahi daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ulama mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka hal ini juga disabdakan oleh baginda Sayyidur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dikatakan bahwa beliau para sahabat yang mempunyai atau senantiasa berpakaian yang indah, berpakaian yang bagus. Kemudian Imam Ibnu Mas'ud itu mempunyai aroma tubuh yang sangat wangi. Di hadapan para sahabat-sahabat yang lain, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan amal-amal daripada para sahabat yang ada di hadapan Nabi ketika itu ditimbang dengan amal daripada Imam Ibnu Mas'ud, tidak ada amal yang lebih berat kebaikannya melebihi daripada Imam Ibnu Mas'ud. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan, yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Imam Ibnu Mas'ud. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi." Duduknya engkau satu saat yang mempunyai makna lailan kana au naharan, yakni duduknya kita sa'ah di sini adalah baik di siang hari ataupun di malam hari. Fi majlisil ilmi. Di dalam redaksi yang lain itu fi halaqatil alim, yakni di perkumpulan orang-orang yang berilmu. Kata Rasulullah SAW, duduknya engkau, artinya duduknya kita juga sama di majelis ilmu atau di hadapan orang-orang alim. La tamassu qalaman, kita tidak menyentuh pulpen, kita tidak pegang pulpen. Wala taktubu harfan, juga kita tidak menulis satu huruf pun daripada ilmu. Khairul laka min itqi alfi raqabah, maka itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak yang mempunyai makna abdan au ammatan, yakni baik budak laki-laki ataupun budak perempuan.
Bahkan dikatakan di dalam satu kitab Qawmi At-Tughyan bahwa seseorang yang memerdekakan satu budak saja, maka seluruh anggotanya itu akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Satu anggota tubuh dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ia memerdekakan budaknya. Subhanallah. Wa nazruka ila wajhil alim. Memandangnya engkau, melihatnya engkau kepada wajah orang alim. An-nazru di sini pandangannya ini yakni nazrul mahabbah. Pandangan dengan dipenuhi rasa kecintaan kepada orang-orang alim. Bukan berarti pandangan tahqir, pandangan yang menghinakan kepada orang alim, lalu pandangan merendahkan kepada orang alim, kemudian pandangan disertai dengan iri kepada orang alim. Ini tidak termasuk terhadap kategori hadis ini. Yang termasuk daripada kategori hadis ini adalah ketika seseorang melihat wajah orang alim disertai dengan mahabbah di dalam hatinya, maka kata baginda Sayyidul Rasul Nabi Muhammad SAW, itu khairul laka, lebih baik bagi engkau wahai Ibnu Mas'ud, min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah. Itu lebih baik bagi engkau daripada 1000 kuda yang engkau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad, untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya pahala bagi orang-orang yang dekat dengan orang alim, baik dia senantiasa berkumpul dengan orang alim ataupun melihat dengan orang alim tanpa menulis, dia tetap mendapatkan sebuah kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wassalamuka 'alal alim. Membaca salamnya engkau kepada orang-orang alim, khairul laka, itu lebih baik bagi engkau, min ibadati alfisana, daripada engkau beribadah selama 1000 tahun. Kaum muslimin, apakah ada di antara kita yang mempunyai usia 1000 tahun lalu kemudian 1000 tahun itu digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya rasa tidak ada satupun hamba atau manusia yang mempunyai usia sampai 1000 tahun di zaman ini, yakni umat baginda Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian dia gunakan 1000 tahun itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pahala amal ini akan didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa mengucapkan salam kepada orang-orang alim, yang dimana orang-orang alim itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan termasuk golongan orang yang dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, ketika kita dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pun akan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.